Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai ayat-ayat muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. Dalil mengenai keberadaan ayat-ayat muhkam dan mutasyabih terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 7 yang artinya Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepadanya, semuanya itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Quran Surah Al-Imran ayat 7. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran mengandung dua jenis ayat, yaitu muhkam dan mutasyabih. Secara etimologi, muhkam berarti yang kokoh, jelas, dan kuat maknanya. Dan mutasyabih berarti yang serupa, samar, dan tidak jelas maknanya. Secara terminologi, ayat muhkam adalah ayat yang maknanya jelas dan tegas, mudah dipahami tanpa memerlukan penafsiran panjang. Ayat ini menjadi pokok hukum dan dasar ajaran Islam. Contohnya, ayat tentang sholat, zakat, tentang halal dan haram. Dan ayat mutasyabihat adalah ayat yang mengandung kesamaran atau makna ganda sehingga tidak bisa dijelaskan secara pasti kecuali oleh Allah. Biasanya berhubungan dengan sifat Allah, hal gaib atau peristiwa akhirat. Beberapa ulama memberikan definisi yang memperjelas perbedaan keduanya. Yang pertama, menurut Az-Zarqani dan As-Suyuti, muhkam adalah ayat yang dapat diketahui maknanya secara langsung, sedangkan mutasyabih adalah ayat yang maknanya hanya diketahui oleh Allah seperti huruf-huruf muqatta'ah, misalnya Alif Lam Mim, Thaha, Yasin. Kemudian menurut Al-Qaradawi, muhkam adalah ayat yang menunjukkan makna dengan jelas tanpa kesamaran. Sedangkan mutasyabih adalah ayat yang sulit ditafsirkan karena memiliki kemiripan dengan ayat lain, baik dari segi lafal maupun makna. Dan yang terakhir menurut Nas Abu Zaid, muhkam adalah ayat yang tidak memerlukan takwil, sedangkan mutasyabih adalah ayat yang ambigu dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Contoh ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang hukumnya jelas seperti perintah untuk beribadah dan berbuat baik. Contohnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ayat ini jelas perintahnya dan tidak memerlukan penafsiran tambahan. Contoh lain, dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', yang artinya, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi 2, 3, atau 4, tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Quran Surah An-Nisa ayat 3. Ayat ini sangat jelas tentang ketentuan jumlah istri dan syarat berlaku adil. Inilah ciri ayat muhkam, tegas, lugas, dan tidak mengandung keraguan. Kemudian contoh ayat mutasyabih. Contoh ayat mutasyabih terdapat dalam surah Al-Fat ayat 10 yang berbicara tentang sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallah yadullahi fawqa aydihim, yang artinya bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah, tangan Allah di atas tangan mereka. Quran Surah Al-Fat ayat 10. Kata tangan Allah atau yadullah tidak boleh diartikan secara fisik karena Allah tidak menyerupai makhluknya. Maka tangan di sini adalah kiasan bagi kekuasaan, pertolongan, dan kekuatan Allah. Ayat ini bersifat mutasyabih ma'nawi
yaitu kesamaran pada makna. Kemudian contoh tasyabuh karena susunan kalimat. Terdapat dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 1-2 yang berbunyi Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisinya dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Quran Surah Al-Kahfi ayat 1-2. Kesempurnaan ini terjadi karena kata qayyiman yang berarti lurus ditempatkan agak jauh dari kata Alkitab. Padahal secara makna qayyiman adalah sifat dari Al-Quran. Hal ini menimbulkan tasyabuh dari segi susunan kalimat, bukan dari makna. Contoh tasyabuh pada lafal dan makna sekaligus terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 125 yang berbunyi فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ شَرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ, yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki akan diberi petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk Islam, dan barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan baginya, niscaya dia menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia mendaki ke langit. Ayat ini termasuk mutasyabih karena menggunakan bahasa kiasan majazi. Makna melapangkan dada bukan secara fisik, tetapi berarti ketenangan hati dalam menerima hidayah, sedangkan dadanya sempit berarti kesulitan hati dalam menerima kebenaran. Kemudian hikmah adanya ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Para ulama menjelaskan beberapa hikmah mengapa Allah menurunkan dua jenis ayat ini. Yang pertama, sebagai ujian bagi keimanan manusia. Orang-orang akan menerima ayat mutasyabih dengan penuh keyakinan, sedangkan orang sesat akan menyelewengkan untuk menimbulkan keraguan. Kemudian yang kedua, agar manusia berpikir dan mencari ilmu. Adanya ayat-ayat mutasyabih membuat manusia terdorong untuk menafsirkan dan mendalami maknanya. Yang ketiga, menunjukkan keterbatasan akal manusia. Tidak semua rahasia Allah bisa dijangkau agar manusia rendah hati di hadapan Allah. Yang keempat, memperlihatkan keindahan dan keagungan Al-Quran. Perpaduan antara ayat-ayat yang jelas dan samar menunjukkan kemukjizatan bahasa ilahi. Yang kelima, mendidik manusia untuk berserah diri kepada Allah. Karena ada hal-hal yang Allah tahu, maka manusia belajar untuk tawakal dan taat. 5. Mendidik manusia untuk berserah diri kepada Allah. Karena ada hal-hal yang hanya Allah yang tahu, maka manusia belajar untuk tawakal dan taat. Jadi kesimpulannya, dari seluruh pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa ayat muhkam adalah ayat yang maknanya jelas, menjadi dasar hukum dan mudah dipahami. Sedangkan mutasyabih adalah ayat yang samar, mengandung banyak kemungkinan makna dan membutuhkan penjelasan yang lebih dalam. Keduanya merupakan bukti keagungan dan kemukjizatan Al-Quran yang menguji keimanan, menumbuhkan ilmu, serta menjaga kesucian wahyu Allah dari penyelewengan. Demikianlah penjelasan tentang ayat-ayat muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.